Your Name atau Kimi no Na wa menceritakan dua remaja bernama Taki dan Mitsuha yang jiwanya secara misterius saling bertukar. Taki yang tinggal di Tokyo sedangkan Mitsuha yang tinggal di desa fiktif bernama Itomori. Oke, langsung saja kita lihat filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan Mitsuha bangun dari tidurnya langsung memegang teteknya, memastikan ini teteknya apa bukan. Yotsuha, sang adik, nampak keheranan dengan sifat kakaknya dan mengajaknya sarapan, dan saat Mitsuha berdiri dan melihat cermin, ia kaget karena punya tete dan menggunakan cancut. Ia pun berteriak, "Anjing, tete aing asli." Sekian berpindah keesokan paginya. Sarapan pagi dengan nenek dan adiknya dan sifatnya tampak normal, tidak seperti yang kemarin. Dan neneknya berkata, "Kau tampak normal ya hari ini." Adiknya pun menyahut, "Iya, tidak seperti kemarin, kamu gila." Mitsuha bingung. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba toa di desa yang berasal dari aula kota Itomori berbunyi, memberitakan akan diadakan pemilihan wali kota. Neneknya tampak tak suka dengan berita dari toa itu, lalu bergegas mematikannya dan Mitsuha menghidupkan TV. Diberitakan bahwa akan terjadi peristiwa komet 1200 tahun akan orbit dalam sebulan dan akan terlihat secara kasat mata selama beberapa hari. Saat berangkat ke sekolah, Mitsuha bertemu temannya Sayaka dan Teshi. Sayaka berkata, "Rambutmu nampak normal hari ini." Dan Teshi menyahut, "Apakah sudah diusir nenekmu setan dari tubuhmu? Kamu sebelumnya nampak macam orang kerasukan." Sayaka menyahut, "Tidak mungkin dia kerasukan, Mitsuha lagi stres aja mungkin kemarin." Mitsuha tampak kebingungan dengan yang dibicarakan Yasaka dan Teshi. Di tengah jalan menuju sekolah, Mitsuha bertemu ayahnya yang sedang kampanye menjadi wali kota dan menyapa Mitsuha berjalan. "Tegakkanlah kepalamu, Mitsuha." Mitsuha tampak marah dan malu karena ditegur di depan orang banyak. Dan sesampainya di sekolah, Mitsuha bingung dengan buku catatan miliknya yang bertuliskan "Siapa namamu?" Di tengah kebingungannya, ibu guru memanggil namanya. Mitsuha menyahut, "Iya bu," sahut Mitsuha. Nampak seisi kelas menertawakannya dan ibu guru berkata, "Rupanya kau sudah ingat namamu." Mitsuha pun tambah kebingungan. Saat istirahat tiba, Yasaka dan Teshi menjelaskan kepada Mitsuha, kemarin kelakuan Mitsuha sungguh aneh. Ke sekolahan dengan rambut yang acak-acakan dan ia lupa di mana tempat duduknya. Dan lokernya pun juga lupa. Yasaka mengatakan, "Nampaknya kau nih kena amnesia." "Ya, aku memang merasa mimpi yang aneh. Akhir-akhir ini seperti berada di kehidupan orang lain," kata Mitsuha. "Mungkin saja kau telah hidup di masa lalu atau di dunia Everett," kata Teshi. "Apakah kau sudah siap upacara nanti?" kata Yasaka. "Mengapa kau ingatkan aku? Tak ingin mengingat-ingat hal itu." Rupanya Mitsuha merupakan penerus pendeta agama Shinto di desanya dari generasi Miyamizu. Malam harinya Mitsuha dan adiknya Yotsuha melakukan ritual keagamaan, membuat sake tertua di dunia dengan cara mengunyah nasi lalu dikeluarkan dan difermentasikan sehingga menjadi sake yang disebut Kuchi Kamisake yang akan dipersembahkan untuk para dewa. Selesai melakukan ritual, Mitsuha dan Yotsuha pun berganti pakaian. Yotsuha menyarankan kakaknya yang ingin ke Tokyo agar menjual sake yang mereka buat dengan sebutan gadis kuil, pasti laku. Membayangkan hal itu, Mitsuha nampak malu, lalu ia berteriak di area kuil, "Aku benci kota ini, aku benci kehidupan sekarang, aku mohon jadikan aku cowok Tokyo yang tampan di kehidupanku yang selanjutnya." Ternyata keinginan Mitsuha langsung terkabul, tanpa ia sadari. Keesokan paginya, ia bangun menjadi seorang cowok Tokyo bernama Taki. Terbangun dari tidurnya, ia nampak kebingungan dan memandangi area sekitar kamar, sambil meraba-raba anggota tubuhnya dan memegang kemaluannya. Lalu membasahi mukanya, nampak ia masih bingung. Lalu seorang laki-laki memanggilnya, ternyata itu adalah ayahnya Taki. Untuk memasak dan bersiap bersekolah. Meskipun terlambat, tetaplah ke sekolah, pesan ayahnya. Tiba-tiba HP-nya berdering, panggilan dari Sukatsa. Ia pun bingung, siapa Sukatsa itu? Singkat cerita, ia sampai di sekolah dengan keadaan bingung dan tampak canggung. Ia tidak mengenali teman-temannya di sekolah. Tiba-tiba Sukatsa datang dan mengajaknya makan bersama Takagi. Takagi mengajak mereka ke kafe sepulang sekolah. Di kafe mereka makan berbagai hal. Dan Taki pesan banyak menu dan tidak memperdulikan uangnya karena ia beranggapan ini hanyalah mimpi. Tiba-tiba alarm HP Taki berbunyi bahwa hari ini adalah shift ia bekerja.
Takagi dan Sukatsa mempersilahkan Taki untuk pergi ke tempat kerjanya. Taki pun pamit dan ia lupa di mana ia bekerja. Sukatsa dan Takagi nampak bingung. Di tempat kerja, Taki sering melakukan kesalahan. Pelanggan memanggilnya dan mengatakan di pizzanya terdapat tusuk gigi. Untungnya ada teman kerjanya bernama Okodera Senpai yang paham maksud dua orang ini. Lalu ia berkata, makanan ini gratis untuk kalian sebagai permohonan maaf kami. Dan dua orang pelanggan ini pergi dan mengeluarkan sebilah pisau cutter dan merobek rok Okodera Senpai tanpa sepengetahuannya. Saat bersih-bersih meja, tampaklah sobekan rok Okodera Senpai. Lalu Taki menariknya ke dalam ruangan. Lepaskanlah rokmu. Okodera Senpai nampak salah paham. Namun ia akhirnya mau. Taki pun menjahitnya dengan rapi dan membentuk anyaman. Dan Taki berterima kasih kepada Okodera karena membantunya menghindari dua orang pelanggan ini tadi. Rupanya Okodera Senpai sempat mengkhawatirkan Taki saat berhadapan dengan preman tadi. Karena sifat Taki yang mudah marah, namun hari ini sifatnya nampak peminim. Selesai bekerja, Mitsuha yang berada di tubuh Taki pun pulang sambil meratapi mimpinya yang tampak nyata. Sesampai di rumah, ia berbaring dan melihat-lihat catatan di HP nampak teratur. Dan saat melihat foto-foto di HP-nya, ia melihat banyak sekali foto Okodera Senpai. Lalu ia berpikir menuliskan nama Mitsuha di tangannya. Mitsuha masih tidak menyadari bahwa ini nyata bukan mimpi. Nampak ia mengantuk dan tertidur. Esokan paginya, Taki bangun dari tidurnya, keadaan kembali normal dan ia bingung. Telapak tangannya bertuliskan Mitsuha. Catatan HP bertuliskan peminimku disukai Okodera Senpai. Di sekolah pun ia diajak Sukatsa dan Takagi ke kafe. Ia menolak, mengatakan akan bekerja. Mereka bertanya, apa kau ingat jalan ke sana? Sambil tertawa. Nampaknya dia sudah normal, kata Takagi. Kemarin ia nampak manis ya, kata Sukatsa. Taki pun sampai di tempat kerja. Teman-temannya tampak marah karena kemarin Taki berhasil pulang bareng Okodera Senpai. Saat mereka menginterogasi Taki, Okodera Senpai datang dan menyapa Taki. Tambah kesalah teman-temannya. Di sisi lain, kita dilihatkan Mitsuha yang terbangun dari tidurnya dalam keadaan penuh tulisan di tangan. Dan Yotsuha adiknya datang. Ayo sarapan, sembari membanting pintu. Saat di kelas, Mitsuha tampak bingung melihat teman-temannya yang memandanginya. Ia bertanya ke Yasaka, kenapa mereka nampak memandangiku? Kemarin kau membuat heboh di kelas melukis. Kau dibicarakan orang di sampingmu, lalu kau marah menendang meja. Sepulang sekolah, Mitsuha berlari ke kamarnya dan melihat catatan tulisannya. Ia menyadari ada yang aneh. Taki juga melihat diari HP dan menyadari ada yang aneh. Akhirnya mereka menyadari yang kemarin bukanlah mimpi, tapi nyata bertukar tubuh di antara mereka. Mereka pun memutuskan membuat peraturan saat terjadi pertukaran tubuh. Mitsuha jadi seakan tomboy saat pertukaran tubuh terjadi. Dan ia menjadi populer di sekolahnya karena sifatnya banyak cewek-cewek menyukainya. Taki menjadi lebih dekat hubungannya dengan Okodera Senpai karena sifat peminimnya.